Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Cai, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita mau bahas mengenai kelanjutan materi pengaduan pajak gue, guys. Nah, ini masih lanjut lagi nih ya. By the way, disclaimer dahulu ya, guys, bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya buat Anda. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung saja sampaikan di kolom komentar, guys. Oke? Nah, buat teman-teman yang belum nonton ya, segera nonton video yang gua bikin ya dengan judul Pengaduan Pajak 24 guys ya. Nah, sebelum video itu dihilangkan oleh oknum ya guys. Nah, orang-orang yang gua laporkan di pengaduan pajak tuh ya selalu sudah gua ajak bicara baik-baik dahulu, tidak mendadak gua laporkan ya. Gue selalu mulai dari upaya persuasif dengan niat baik, tapi ketika dia ada tanda-tanda ciri seorang oknum ya, gue mulai memperingati dengan halus. Kalau dia tidak sadar juga, akhirnya terpaksa gue laporkan ke pengaduan guys. Nah, ketika pejabat pajak dilaporkan ke pengaduan, dia punya dua opsi ya. Opsi pertama adalah introspeksi diri, meminta maaf, kan manusia bisa salah ya, berdamai, perilakunya berubah, negara jadi lebih baik ya. Yang kedua, dia punya opsi untuk cuek aja, tetap arogan, merasa berkuasa, bahkan menyerang balik dan menghakimi wajib pajak ya, yang sudah terjadi juga ya. Kebetulan kali ini oknum pejabat pajaknya ini memilih jalan yang sulit ya guys, yaitu memaksakan kekuasaan, memaksakan arogansinya terhadap saya. Nah, dalam video pengaduan pajak gue yang nomor 24 ya, lu bisa lihat ya guys, secara terbuka untuk umum, tidak ada yang ditutup-tutupi, dipertontonkan dengan brutal guys, dengan telanjang bulat ya, tidak ada malunya, bagaimana arogansi pejabat pajak, di kesombongannya, pendekatan kekuasaan dipakai kepada wajib pajak. Memaksakan kehendak sewenang-wenang, pokoknya gubrak meja pokoknya ya. Semua paket komplit dan terlihat dengan jelas guys ya, brutal, telanjang, terang benderang, nggak ada malunya itu pejabat. Oke. Nah, guys, gue refresh lagi ya kasus yang gue lagi proses ini ya. Klien gue itu dapat SP2DK. Nah, katanya ditemukan 7,6 miliar. Nah, arahannya adalah ke omset dagang, guys. Nah, suruh bayar PPh final dan PPN. Oke, jadi arahnya adalah ada ditemukan omset 7,6 miliar. Nilainya nggak banyak sebenarnya ya. Nilai pajak itu nggak banyak, nggak sampai angka miliaran pajaknya ya. Terus gue masuk nih sebagai kuasa WP. Terus gue tanya detail. Nah, gue sebagai kuasa WP bertanya dong, ini datanya bagaimana Bu, detailnya. Dia tidak jawab. Terus gue tanya lagi, dia tidak jawab lagi. Akhirnya gue minta kartu pegawainya, mau gue laporkan ke pengaduan, tidak dijawab juga ya. Nah, apakah itu atas perintah atasan? Kita nggak tahu ya guys, nggak tahu. Nah, terus gue proseslah ke pengaduan, ke semua channel pengaduannya. Sampai hari ini juga tidak jelas tidak lanjutnya teman-teman ya. Segitu powerfulnya orang ini, segitu powerfulnya KPP ini ya. Nah, tiba-tiba 3 hari sejak komunikasi gue terakhir muncul pemeriksaan pajak guys. Jadi orang tadinya dapat SP2DK, tiba-tiba nggak tahu ada kabar, nggak ada closing, nggak ada apa-apa, tiba-tiba pemeriksaan pajak muncul. 3 hari loh guys ya, 3 hari. Anehnya AR justru menjadi ketua tim pemeriksaan guys ya. AR ganti baju menjadi ketua tim pemeriksaan. Dan pengaduan gue kok nggak dibalas gitu ya. Eh, ada satu yang balas sih, tapi kok kecenderung melindungi mereka gitu ya. Dan nggak disebutin dasar hukumnya. Nah, wah nggak ada, udah nggak beres nih ya. Hingga akhirnya gue datang ke panggilan pemeriksaan tanggal 9 Oktober 2023. Nah, itulah dia yang di video pajak 24 itu guys ya. Semuanya dipertontonkan dengan jelas, vulgar, brutal, telanjang. Sudah habis kata-kata gue ya. Dan lebih aneh lagi guys, dalam waktu 3 hari kemudian, ini 3 hari ini angka yang ajaib ya. 3 hari kemudian tidak ada basa-basi, langsung terbit SPHP guys. SPHP itu adalah surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Makin gila guys, makin gila ya. SPHP terbit tanpa ada proses apapun dijalankan. Kami nggak dikasih tahu salahnya apa gitu. Kami juga nggak ditanya, lu mau butuhnya datanya apa, juga nggak diminta. Tidak pernah ada pembahasan awal, nggak ada pembahasan tengah, tiba-tiba ada hasil pemeriksaan dan disuruh datang untuk pembahasan akhir. Oke, jadi hanya cukup 3 hari saja KPP ini bisa menghasilkan SPHP. Oke, tidak terjadi proses pemeriksaan apapun yang kami alami. SPHP itu perlu ditanggapi ya guys ya secara tertulis. Nah, tanggapan ini akan dibahas di dalam pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Nah, setelah pembahasan akhir ini, apapun hasilnya akan dituangkan dalam risalah hasil pemeriksaan, gitu guys ya. Nah, berdasarkan risalah inilah maka akan terbit SKP, bisa nihil, bisa KB, bisa LB. SKP itu surat ketetapan pajak ya, bahwa kita tuh disuruh bayar pajak lebih atau kurang atau nihil. Nah, selanjutnya WP boleh melakukan upaya hukum atas SKP tersebut. Oke.
Nah, lucunya guys, lucunya klien gue ini pemeriksaannya belum selesai, belum ada hasil, tapi tiba-tiba klien gue sudah dijadikan PKP jabatan. Luar biasa ya, luar biasa. KPP Taman Sari, teman-teman ya. KPP Taman Sari Jakarta Barat meng-PKP-kan orang, padahal pemeriksaannya belum selesai, teman-teman ya. Tanpa ada alasan yang jelas, tanpa ada bukti yang jelas, tiba-tiba WP dapat surat dikukuhkan sebagai PKP. Kan kita bingung ya, teman-teman ya. Kita bingung sebagai WP. Ini apa yang sedang terjadi? What is going on ya? What happening ya? Jadi walaupun KPP itu punya kewenangan, teman-teman ya, untuk PKP jabatan, tetapi apakah boleh sewenang-wenang gitu guys ya? Apakah boleh ugal-ugalan tanpa kasih tahu dasar data dan bukti apa yang jadi dasar untuk menetapkan PKP WP gitu guys? Apakah boleh gitu ya? Oke, sekarang kita bahas mengenai SPHP ugal-ugalan. Jadi gini guys, yang namanya oknum pejabat pajak ya, ini oknum ya, nggak semua ya, hanya sebagian kecil. Selalu berpendapat begini, kami ini bebas membuat hasil pemeriksaan. Suka-suka gua bikin hasil pemeriksaan. Nanti jika WP merasa ada yang salah, silakan tempuh upaya hukum. Upaya hukum itu bisa keberatan, bisa pengadilan pajak, bisa Mahkamah Agung dan sebagainya gitu ya. Satu hal yang dia nggak sebutkan, dua hal deh, bahwa kami ini boleh sewenang-wenang atau tidak, kami ini boleh ugal-ugalan atau tidak. Nah, itu nggak disebutkan, teman-teman ya. Nah, teman-teman, gimana menurut Anda? Gimana menurut lu? Oke? Rasanya nggak ya? Rasanya walaupun dia punya kewenangan, tetap aja tidak boleh sewenang-wenang gitu guys ya. Nggak boleh ugal-ugalan ya. Nah, oleh karena itu, ini pantas teman-teman diduga sebagai upaya pemerasan. Oke? Kita warga negara teman-teman punya hak untuk melaporkan ke kantor polisi. Oke? Apabila Anda merasa Anda diperas oleh oknum pejabat pajak. Oke? Apakah itu terbukti atau tidak terbukti? Atau apakah dia salah atau benar? Nanti si oknum pejabat boleh menggunakan haknya sebagai terlapor untuk menempuh upaya hukum. Itu ya teman-teman ya. Nah, dengan begitu keadilan dapat ditegakkan untuk kedua belah pihak. Betul nggak guys? Betul ya? Gimana menurut Anda guys? Oke. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai surat tanggapan atau sanggahan SPHP. Jadi SPHP itu ketika disampaikan itu hanya berupa draft, oke? KPP itu berpendapat lu ini mesti gini-gini loh. Itu ada muncul di SPHP. Jadi hasil pemeriksaan. SPHP ini perlu ditanggapi. Oke, lu boleh tanggapi, boleh nggak tanggapi ya. Kalau lu tidak tanggapi, maka lu dianggap setuju. Kalau lu menanggapi, nah itulah yang akan kita bahas di dalam sebuah pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, itulah yang akan terjadi tanggal 24 Oktober, guys. Hari Selasa ya. Hari Selasa tanggal 24 Oktober jam 10 pagi. Oke, kita akan viralkan kembali teman-teman ya melalui live Instagram, guys. Pajak Smart ya. Hari Selasa tanggal 24 Oktober jam 10 WIB pagi ya. Segera subscribe YouTube dan follow akun IG Pajak Smart ya, guys, sebelum dihilangkan oleh oknum. Oke. Oke, sekarang kita akan share screen teman-teman ya supaya lu ingat kembali teman-teman bagaimana kasusnya, apa yang terjadi sebenarnya. Oke. Nah, ini gue share screen. Ini adalah hasil pemeriksaannya, ya, SPHP ya. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan sehubungan dengan perintah pemeriksaan sekian-sekian. Oke. Maka kami sampaikan surat hasil pemeriksaan. Oke. Nah, jadi WP itu pertama adalah DPP untuk ini adalah untuk PPH ya. Ini untuk PPH, oke, PPH. Jadi eh, dia dianggap memiliki omset 510 juta di bulan Desember. Ini kan hanya pemeriksaan Desember ya teman-teman. 510 juta, kemudian kena sanksi denda total 3,7 juta. Enggak besar ya teman-teman, tidak besar. PPH-nya ya, kan 0,5%. Iya betul. 0,5%. Nah, tiba-tiba dalam SPHP ini juga ada undangan untuk pembahasan akhir, teman-teman ya. Nah, ini adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Inilah sebuah pertemuan resmi di mana kita akan menyampaikan sanggahan atas SPHP itu ya, jam 10 pagi Selasa tanggal 20 Oktober dan kita akan siarkan live kepada seluruh rakyat Indonesia, teman-teman ya, KPP Taman Sari. Oke. Nah, seharusnya proses yang betul adalah suratnya diterima dulu dari wajib pajak. Harus itu kita kirim dulu surat sanggahan, barulah dia bikin undangan untuk pertemuan pembahasan akhir. Gitu. Tetapi dia tidak nunggu surat sanggahan gua, tiba-tiba dia sudah muncul surat eh, undangan pembahasan akhir. Jadi agak lucu nih teman-teman ya. Nah, ini PPN. Jadi ada dua teman-teman ya, satu PPN, satu PPN. Yang ini adalah PPN. PPN-nya ini.
Nah, yang pertama adalah DPP PPN keluaran. Jadi dia menganggap DP yang tadi 510 juta itu adalah nilai DPP, teman-teman ya, nilai DPP. Oke. Pasal 4 ayat 1 dan sebagainya ini ya. Ini adalah dasar hukum yang dia pakai, oke, PPN. Nah, dia mengatakan bahwa ada aliran dan ada satu data internal di mana terdapat data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi suatu transaksi wajib pajak pada beberapa marketplace ke rekening transaksi wajib pajak. Panjang benar, teman-teman ya. Datanya panjang sekali nih. Nah, judulnya 7,6 miliar. Oke. Nah, dikarenakan 7,6 ini sudah melebihi 4,8 M, maka WP telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka wajib pajak dapat dikukuhkan menjadi PKP. Nah, ini belum teruji, teman-teman ya. Ini belum teruji, belum terbukti, tetapi wajib pajak sudah dikukuhkan menjadi PKP. Segitu arogannya mereka, segitu sewenang-wenangnya mereka. Nanti kita buktikan di kantor polisi, teman-teman ya. Apakah mereka ini pemerasan atau bukan pemerasan? Itu teman-teman ya. Oke, walaupun lu pejabat, nggak boleh sembarangan, teman-teman ya. Walaupun dia pejabat, walaupun dia punya kewenangan, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sewenang-wenang. Ya, oke. Ini dasar hukumnya dan sebagainya dan sebagainya. Oke. Sehingga dari DPP itu PPN-nya, PPN masukan plus denda plus sanksi dapatlah 15,1 juta. Oke, jadi total sekitar 18 juta. Dan tiba-tiba juga ada surat undangan pembahasan akhir. Padahal seharusnya pembahasan akhir itu dibikin undangannya setelah diterima surat dari kita, dari wajib pajak, surat tanggapan. Setelah surat tanggapan diterima, barulah mereka mengadakan undangan pembahasan akhir. Harusnya tuh gitu. Tetapi dia nggak peduli kita ini menanggapi atau tidak menanggapi, datang pada pembahasan akhir. Harus datang. Oke. Oke, tembusan kepada kepala kantor. Oke. Nah, kepada subbagian umum dan kepatuhan internal. Oke. Oke, teman-teman ya. Nah, ini adalah surat tanggapan gue. Sudah gue masukin tanggal 20 Oktober ya. Ini adalah surat tanggapan atau boleh dibilang surat sanggahan atas SPHP. Oke. Nah, tanggapan atas SPHP kepada yang terhormat tim pemeriksaan PPN masa Desember 2018. Oke. Namanya ini gue sebagai kuasa dan untuk wajib pajaknya ini. Oke. Dalam surat ini, saya memberi tanggapan atas SPHP S515 sebagai berikut. Oke. Yang pertama, nol ya, bukan pertama ya. Ini adalah nol, karena ini sudah menjadi dasar. Indonesia sebagai negara hukum. Oke. Gue sudah pernah baca di video yang lain, teman-teman ya. Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3. Jadi, teman-teman, Undang-Undang Dasar adalah mbahnya undang-undang ya. Adalah uh, ketentuan hukum tertinggi di negara ini adalah Undang-Undang Dasar. Pasal 1 Ayat 3 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Sebagai negara hukum, prinsip-prinsip tersebut harus ditegakkan dalam praktiknya demi keberlangsungan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Dasar, teman-teman ya, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasar atas kekuasaan belaka. Oke, teman-teman ya. Jadi pendekatannya haruslah pendekatan hukum, bukan pendekatan kekuasaan. Nah, hukum bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada ruang bagi siapapun, teman-teman ya. Tidak ada ruang bagi siapapun di negara ini untuk menerapkan suatu aturan atau memaksakan suatu kehendak pribadinya yang tidak berdasarkan hukum positif yang sudah berlaku dalam peraturan perundang-undangan. Oke guys, sudah cocok teman-teman ya, sudah betul ya. Nah, gue perlu DJP menjawab ini. Oke, gue perlu DJP menanggapi ini. Ini akan kita bahas dalam pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke, DJP perlu menanggapi ini. Apakah DJP setuju dengan hal ini? Oke. Yang pertama adalah poin pertama mengenai peliputan audiovisual. Ini yang kemarin masih ribut teman-teman ya, sampai masuk berita kemana-mana gitu. Peliputan audiovisual. Ada orang yang bilang boleh, ada yang bilang tidak boleh, dan sebagainya. Oke, argumen gue begini.
Wajib pajak memberikan kewenangan kepada kuasa WP untuk meliput secara elektronik, teman-teman ya, live Instagram ataupun media audiovisual lainnya seluruh proses pemeriksaan ini sampai dengan selesai. Oke, jadi WP sudah memberikan kuasa kepada gua sebagai kuasa WP untuk meliput pertemuan ini sampai selesai, teman-teman ya, mau dalam bentuk apapun. Oke. PP 50 tahun 2022 pasal 54 rahasia jabatan ini yang sering dipakai oleh si petugas pajak untuk menghindari peliputan audiovisual, teman-teman ya. Disebutkan setiap pejabat dan tenaga ahli dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya. Oke, jadi pihak lain, mereka itu berlindung dalam aturan ini supaya dia tidak mau terbuka untuk umum. Oke, nah sekarang gue mau bahas. Ada objek, ada subjek dong. Objeknya di sini adalah segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Oke, ini adalah objek. Ya, jadi barang ini yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak. Nah, oke. Frasa wajib pajak artinya data tersebut berasal dari wajib pajak. Contohnya, datanya adalah data milik WP. Maka kami selaku pemilik adalah bebas untuk memberitahukan kepada siapapun data kami sendiri. Iya tuh, ini argumen gua teman-teman ya. Data kami, dari kami kasih ke petugas pajak. Data ini kami pengen terbuka untuk umum. Kalau gitu tidak ada lagi yang namanya pasal 50 ini bagi si petugas pajak. Dia sudah tidak kena lagi masalah pasal ini karena kami si pemilik data sudah ingin terbuka untuk umum. Oke. Subjeknya ada dua nih, subjek pejabat dan subjeknya tenaga ahli. Subjek pejabat yaitu petugas pajak, yaitu dia nih, si oknum. Dalam hal peliputan secara elektronik dilakukan oleh bukan pejabat, kan gue yang meliput nih, kan gue yang meliput ya, bukan dia ya. Menggunakan HP bukan milik pejabat, kan HP milik gue ya. Maka pejabat tidak bisa dipersalahkan dan juga tidak bisa melarang pihak lain yang memiliki HP itu untuk melakukan apapun. HP-nya milik gua yang menyiarkan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, dia tidak bisa berlindung di dalam undang-undang ini karena dia tidak menguasai barang ini. Oke, yang meliput bukan dia. Oleh karena itu, dia tidak bisa berlindung pada undang-undang itu. Dia nggak bisa mengatakan, oh kami kan nggak ada rahasia jabatan, kami nggak mau pertemuan ini, nggak bisa. Ya itu menurut gue. Subjek yang kedua adalah tenaga ahli. Nah, ini mau bilang, ini gue nih, gitu. Padahal nggak gitu ya. Dalam hal peliputan secara elektronik dilakukan oleh tenaga ahli, maka si tenaga ahli ini bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya sendiri. Oke, pejabat tidak dapat dipersalahkan atas tindakan tenaga ahli ataupun tindakan orang lain, yang mana HP tersebut tidak berada di bawah kemenangan dan kekuasaan dari si pejabat. Jadi, mereka nggak bisa nih mengatakan pertemuan ini tidak boleh dilakukan atau harus dihentikan seperti kemarin ya, seperti kejadian kemarin itu dengan alasan tenaga ahlinya tuh gue gitu. Enggak. Kenapa? Karena gua lah yang bertindak, gua lah yang berbuat, gua lah yang menyiarkan. Ini tindakan adalah tindakan gua, bukan kesalahan mereka, gitu ya. Nah, pejabat juga tidak dapat memaksa pihak lain yang bukan dirinya sendiri untuk menghentikan tindakannya karena seseorang bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya sendiri, ya. Seseorang bertanggung jawab penuh terhadap tindakannya sendiri. Itu teman-teman ya. Pejabat yang tidak bisa menjadikan ini alasan bagi dirinya untuk menghentikan proses pemeriksaan yang mana merupakan kewajiban dari tim pemeriksa. Jadi pemeriksa pajak itu punya kewajiban untuk melanjutkan pemeriksaan. Itu kewajiban. Tidak boleh dihentikan dengan alasan apapun, ya. Dengan alasan orang lain live Instagram nggak bisa dihentikan, teman-teman ya. Nah, apabila pejabat merasa keberatan dengan perbuatan orang lain, maksudnya kalau dia keberatan dengan perbuatan gua, tetapi dia tidak dapat mencegahnya, maka pejabat dapat melaporkan pihak tersebut ke pihak yang berwenang. Jadi, kalau dia merasa gua bersalah, dia boleh menempuh upaya hukum, baik perdata ataupun pidana. Boleh ya, boleh, silakan saja gitu. Tetapi proses pemeriksaan tidak dapat dihentikan dengan alasan apapun ya. Pemeriksaan harus tetap dilanjutkan sesuai prosedur di dalam tata cara pemeriksaan. Oke. Jadi dalam tata cara pemeriksaan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur, itu pendapat gue. Gitu ya. Nggak bisa lu hentikan pemeriksaan seperti kejadian kemarin yang tanggal 9 Oktober itu dengan alasan apapun. Nggak bisa karena ada perintah undang-undang pejabat pajak harus melaksanakan pemeriksaan. Oke. Nah, KUP pasal 34. Nah, ini sama nih. Ini sama ya. Nah, jadi ada KUP, tadi ada PP juga sama. Oke, argumen gue sama.
Oke, pejabat tidak bisa menjadikan tindakan orang lain seperti merekam dengan HP milik dia sendiri sebagai dasar untuk menghentikan proses pemeriksaan. Nggak bisa. Karena proses pemeriksaan adalah kewajiban dari tim pemeriksa pajak ya. Dia punya kewajiban, teman-teman ya, untuk melaksanakan pemeriksaan proses pemeriksaan ini. Oke? Kewajiban, teman-teman ya. Dan tanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan dari HP device milik orang lain adalah bukan beban tanggung jawab dari pejabat yang tidak memiliki, tidak menguasai, tidak berwenang atas penggunaan HP device tersebut. Nah, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan pihak kami, gue gitu ya, maka siapapun dapat mengajukan tindakan hukum terhadap pihak tersebut. Boleh dong? Kalau lu merasa gue salah, silakan dilaporkan ya. Pejabat tetap wajib melaksanakan tugasnya sebagai tim pemeriksa pajak. Ya, teman-teman ya, gue mau tahu bagaimana argumennya petugas pajak mengenai ini. Mereka itu petugas pajak, pemeriksa pajak, sudah diamanahkan oleh undang-undang harus melakukan A, B, C, D, sudah ada langkah-langkahnya. Ya, tidak bisa dihentikan dengan alasan apapun. Ini perintah undang-undang, teman-teman ya. Nggak boleh diberhentikan pemeriksaan. Oke? Nah, Undang-Undang ITE pasal 26, ini salah kaprah ya Bapak Kepala Kantor kemarin ya. Nah, ini Undang-Undang ITE, kecuali ditemukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan sistem informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuannya orang yang bersangkutan. Oke, jadi dia mengatakan bahwa dia itu kalau lu mau meliput dia, lu harus seizin dia. Itu maksudnya dia gitu ya. Nah, sorry bos, sorry ya. Pelayanan KPP adalah pelayanan publik, maka tidak dapat dikategorikan informasi privat. Nggak bisa ya. Data pejabat pemerintah adalah terbuka untuk umum dan untuk publik ya, sehubungan dengan tugas jabatannya. Oke, kecuali yang hal-hal pribadi. Eh, contohnya ukuran baju lu berapa sih? Ukuran sepatu lu berapa sih? Nah, itu kan bersifat pribadi. Oke, tetapi dalam rangka jabatan kayak pemeriksaan, kayak SP2DK, tugas jabatan dia di kantor KPP itu adalah terbuka untuk umum karena dia pejabat publik. Oke. Data pejabat publik dalam rangka tugas jabatan ada di LHKPN, terbuka untuk umum, tidak rahasia, guys. Ya. Apabila pejabat merasa dirugikan sesuai Undang-Undang ITE, maka pejabat dapat mengambil langkah-langkah hukum secara pribadi terhadap orang lain yang dirasa merugikan dirinya secara pribadi, guys, melalui proses hukum yang diperlukan secara pribadi. Oke. Tetapi proses pemeriksaan tetaplah harus dilaksanakan sesuai kewajiban jabatan pemeriksa pajak. Oke. Itu maksud gua, teman-teman ya. Lu mau ngomong undang-undang ITE ke, undang-undang apa ke, kalau lu merasa si awan ini bersalah, silakan lu tempuh upaya hukum. Tetapi proses pemeriksaan ini adalah perintah undang-undang, lu tidak boleh hentikan dengan alasan apapun. Ya, oke? Mereka ini tidak mau, kemarin kan sudah terjadi ya, tidak mau melanjutkan proses pemeriksaan, walaupun dia tetap lanjut sampai hasil pemeriksaan keluar, tetapi tidak mau ada pembahasan. Ini yang gue tidak terima ya, karena kami punya hak dong. Kita wajib pajak punya hak untuk melakukan pembahasan yang dia tidak kasih hak itu. Oke, hak asasi gue sudah dihilangkan oleh dia. Oke. Nah, penggunaan alat HP devices. Oke. Proses audiovisual penggunaan HP dari kami, dari gue nih ya, bukan device milik tim pemeriksa pajak. Sehingga petugas pajak tidak dapat dipersalahkan oleh siapapun, karena petugas pajak tidak memiliki penguasaan dan kewenangan untuk melakukan apapun terhadap devices milik orang lain. Oke? Devices yang dipakai milik WP kuasa adalah sepenuhnya berada di bawah penguasaan WP atau kuasa sendiri ya, sehingga seluruh tanggung jawab atas pemanfaatan device tersebut tidak dapat dipersalahkan kepada petugas pajak, melainkan kepada orang yang menguasai barang tersebut. Oke, sehingga alasan pemeriksa untuk tidak mau melanjutkan proses pemeriksaan dengan alasan sesuatu yang di luar kendali dirinya adalah tidak beralasan secara hukum secara acara pemeriksaan. Oke, jadi HP itu miliknya gue. Gua yang merekam, gua yang mempublikasikan, oke? Gua yang live Instagram. Maka ini barang ada di bawah penguasaan gua. Itu maksud gua, oke? Dia tidak bisa menjadikan ini alasan karena ini barang tidak di bawah penguasaan dia, ada di bawah penguasaan gue. Oke? Jadi dia tidak bisa menghentikan pemeriksaan dengan alasan, "Oh, kalau live Instagram sih nggak bisa." Gitu ya, karena barangnya bukan punya dia. Itu barang gue. Kalau dirasa gue melanggar hukum, silakan dituntut ke hukum, kan gitu. Sesimpel itu ya, teman-teman ya. Nah, kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, teman-teman ya. Biar lu tahu teman-teman ya, ASN itu ada undang-undangnya ya, Aparatur Sipil Negara, Pasal 5 Angka 2 huruf D dan E. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Sudah clear teman-teman ya. E.
melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan dan etika pemerintahan. Oke? Berdasarkan undang-undang ini, seorang ASN tidak mendapatkan ruang apapun, teman-teman ya. Tidak ada ruang apapun untuk membuat aturan sendiri di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guys. Aturan seperti ini, seperti melarang wajib pajak melakukan perekaman dengan device PPWP sendiri adalah bertentangan dengan pasal 5 angka 2 huruf D dan E ini. Oke, teman-teman ya. Jadi itu yang argumen gua dan gue butuh DJP untuk menjawab ini. Oke, teman-teman ya. Nanti akan kita tunggu jawabannya ketika proses pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Oke. Kemudian, penolakan proses pemeriksaan. Nah, petugas pemeriksa pajak wajib melaksanakan tahapan-tahapan pemeriksaan sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dalam proses pelayanan publik, semua peraturan harus mengikuti peraturan dari undang-undang yang berlaku. Tidaklah boleh pejabat publik membuat aturan sendiri seolah-olah gedungnya itu miliknya dia. Oke, suka-suka dia, nggak bisa, teman-teman ya, nggak bisa. Apabila proses pemeriksaan tidak mau dilakukan oleh tim pemeriksa, seperti yang terjadi tanggal 9 Oktober itu ya, kan dia tidak mau lakukan pemeriksaan ya, tanggal 9 Oktober ya, padahal dia manggil. Saya meminta dibuat surat tertulis penolakan proses pemeriksaan dengan alasan yang jelas disertai dasar hukumnya. Oke, kita minta itu dibuat oleh si tim pemeriksa pajak. Gue tidak mau lagi balik dengan tangan kosong ya. Lu mesti bawa surat bahwa ada penolakan terhadap proses pemeriksaan ini dengan alasan apa, dasar hukumnya apa, ada nomor suratnya, nanti kita gugat surat itu teman-teman. Oke. Nah, nomor 2, dasar hukum pemeriksaan. Oke, ini dari awal nggak dijelasin teman-teman ya, dari awal tidak dijelaskan. Pemeriksaan ini diawali dengan SP2DK. Apa dasar hukum terbit dan prosesnya SP2DK yang sangat super cepat tersebut? Undang-undang atau PMK nomor berapa yang dia pakai? Pasal berapa, ayat berapa? Oke, jadi teman-teman, lu perlu mempertanyakan hal ini. Teman-teman ya, dia melakukan ini pasti pakai undang-undang dong. Undang-undang apa yang dia pakai? SP2DK-nya. Oke, kemudian pemeriksaan. Kan tadi SP2DK. Hukum acara pemeriksaan ini menggunakan undang-undang atau PMK nomor berapa, pasal berapa. Kita perlu tahu itu teman-teman ya. Oke, jadi nggak sembarangan pemeriksaan ini, ada dasar hukumnya, makanya kita perlu tahu. Nah, kemudian apabila pemeriksaan ini dikarenakan lanjutan laporan SP2DK, maka SP2DK adalah sudah menghasilkan sebuah laporan hasil SP2DK. Saya meminta soft copy atau hard copy LHP atas SP2DK saya. Saya sudah meminta resmi nih guys ya. Apabila DJP menolak, mohon dilampirkan dasar hukum penolakannya. Oke, jadi gue sudah minta resmi sekarang ya. Kalau dia menolak, maka gue minta dasar hukum penolakannya apa. Karena gue SP2DK ini tidak pernah dikasih tahu sudah closing atau belum closing. Kalau sudah closing, apa hasilnya? Kan kau tidak dikasih tahu. Oke, DJP tidak boleh sewenang-wenang. Teman-teman yang ingat ya. Nomor 3. Pemeriksaan belum dimulai. Oke, sesuai hasil pertemuan tanggal 9 Oktober, tim pemeriksa telah menjanjikan untuk pertemuan berikutnya dalam hal memulai proses pemeriksaan. Beberapa hal yang belum disampaikan sebagai tanda dimulainya proses pemeriksaan yang mana tertulis di berita acara adalah sebagai berikut. 1. Oke, menjelaskan alasan dan tujuan dilakukan pemeriksaan. Ini belum dilakukan, guys ya. Dia belum melakukan ini ya. Dia belum kasih tahu gua alasan dan tujuan pemeriksaan. Menjelaskan hak dan kewajiban WP selama dan setelah pelaksanaan pemeriksaan. Ini belum dilakukan, teman-teman ya. Kemudian, hak WP mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan bla bla bla. Ini belum dilakukan. Kewajiban dari WP untuk memenuhi bla bla bla. Ini juga belum dilakukan, guys. Oke. Nah, sepemahaman kami, 4 hal ini belum dilakukan. Sehingga proses pemeriksaan belumlah dimulai, guys. Oke. Kewajiban pemeriksa pajak belum dilaksanakan, teman-teman ya. Hak-hak wajib pajak juga belum diberitahukan dan belum diberikan kesempatan untuk menggunakan hak-hak saya. Oke, sehingga proses pemeriksaan ini telah cacat formal, teman-teman ya. Jadi pemeriksaan cacat formal, telah terjadi pelanggaran prosedur resmi pemeriksaan sehingga pembahasan ini harus tidak dapat dilanjutkan dan terbit SKP nihil. Gitu ya, teman-teman ya. Ini argumen gue. Oke. Jadi bukan dihentikan tetapi dilanjutkan dengan SKP nihil. Oke, karena cacat legal formal. Nomor 4. Kewajiban pemeriksa pajak belum dilaksanakan. Oke, di PMK 148 tahun 2015 tata cara pemeriksaan pasal 11. Oke, dalam melakukan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib melakukan ini A B C D E F G H I J K. Teman-teman tinggal baca ya. Yang pertama adalah
menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan, dia sudah lakukan. Yang B dia sudah lakukan, yang dia belum lakukan adalah B, D, E, teman-teman ya. Kita lihat nih. B. Memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan SP2 kepada wajib pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. Oke? Gua belum dikenalkan teman-teman sama mereka ya. Dia tidak memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak. Harusnya itu dia perkenalkan, dia kasih lihat. Oke? Dan kita boleh lihat ya. Ini adalah jabatan publik teman-teman ya, bukan jabatan private. Oke? Kemudian nomor D juga dia belum lakukan ya. Yang tadi itu ya, menunjukkan alasan dan tujuan pemeriksaan dia belum lakukan. Hak WP juga belum disampaikan. Hak wajib pajak mengajukan permohonan belum dilakukan. Kewajiban dari WP untuk memenuhi permintaan juga belum dilakukan. Oke. Kemudian yang E juga sama, belum dilakukan ya. Menuangkan hasil pertemuan pada berita acara. Yang kemarin itu bukan berita acara, teman-teman ya, karena tidak ada apa-apa yang disampaikan di situ. Tidak ada. Oke. Nah, sehingga proses pemeriksaan ini belum bisa mencapai tahap F, yaitu penyampaian SPHP ya. Kan dia tiba-tiba sudah SPHP nih. Nah, alias prosedur formal tidak terpenuhi. Akibat proses SPHP ini telah batal demi hukum. Oke, jadi SPHP ini sudah batal demi hukum nih. Sesungguhnya teman-teman ya, orang yang ngerti hukum, SPHP ini sudah batal demi hukum. Oke, sehingga proses pemeriksaan ini telah cacat formal. Terjadi pelanggaran prosedur resmi pemeriksaan. Oke, sehingga pembahasan ini harus tidak dapat dilanjutkan dan terbit SKP nihil. Oke guys ya. Undang-Undang KUP Pasal 29 Ayat 2. Oke, teman-teman kita baca. Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksaan dan dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada wajib pajak yang diperiksa. Guys ya, oke. Jadi ini adalah Undang-Undang KUP, perintah undang-undang bahwa petugas pajak harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Oke, tanda pengenal pemeriksanya. Oke. Dalam kasus ini, tim pemeriksa pajak belum pernah memperlihatkan kepada gue tanda pengenal pemeriksaannya sesuai Undang-Undang KUP Pasal 29 Ayat 2 ini. Dengan demikian, pemeriksaan ini dapat dianggap belum dimulai, guys, ya. Cacat legal formal, batal demi hukum, ya. Sehingga proses pemeriksaan ini telah cacat formal ya, terjadi pelanggaran prosedur dari semua pemeriksaan sehingga pembahasan ini harusnya tidak dapat dilanjutkan dan terbit SKP nihil. Oke, itu pendapat gue. Pendapat hukum teman-teman ya, ini hukum, ada undang-undangnya. Nomor 5. Proses-proses pemeriksaan belum dilaksanakan. Oke. Lampiran surat panggilan belum diberikan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, teman-teman ya. Kita baca lagi nih. Poin 4 pasal 4 poin G. ASN memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat dan akurat, berdaya guna, berhasil guna dan santun ya. Tim pemeriksa telah memanggil WP dengan surat panggilan tertulis, oke? Di surat tersebut meminta WP membawa buku catatan dokumen sebagaimana terlampir, tetapi tidak ada lampiran di dalam surat panggilan tersebut. Oke, teman-teman ya, ini orang nggak ada malu, teman-teman ya. Gue sudah minta loh ya. Kami sudah meminta lampiran itu melalui pertemuan langsung dan juga surat tertulis. Tapi tidak ada balasan, tidak ada chatting, tidak ada email. Tiba-tiba terbit SPHP, guys. Jadi, apakah ada atau tidak ada lampiran atas surat panggilan itu? Kalau ada, kenapa belum diberikan kepada kami? Oke. Kemudian, pasal 4 poin G ini telah dilanggar ya, karena datanya tidak tepat dan tidak akurat. Teman-teman, ASN itu punya aturan. Data dia harus tepat dan akurat, tetapi ini tidak akurat dan tidak tepat. Bahkan tidak ada ya, bukan tidak tepat, tidak akurat ya, tidak ada sama sekali ya. Sehingga proses pemeriksaan ini telah cacat formal, terjadi pelanggaran prosedur resmi pemeriksaan ya, sehingga pembahasan ini harus tidak dapat dilanjutkan dan terbit SKP nihil. Oke, nanti kita tunggu bagaimana jawaban DJP guys. Oke. Oke. Dasar data temuan dari DJP untuk pemeriksaan belum diberikan. Oke, Undang-Undang Nomor 5 sama nih ya, tahun 2014 tentang ASN. Ini beda ya, beda dikit ya. Pasal 5 ayat 2 poin I. Oke, ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, teman-teman ya, kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Oke, jadi informasi dari ASN haruslah benar dan tidak menyesatkan. Oke, nah DJP mengklaim secara sepihak ada data konkret sebagai dasar munculnya pemeriksaan. Oke, data konkret dimaksud sampai hari ini tidak pernah diberikan kepada kami secara resmi dalam surat pemeriksaan. Oke?
tidak ada penjelasan juga data di surat pemeriksaan itu apakah sama atau tidak dengan data di SP2DK. Oke, data konkret yang dimaksud tidak diketahui kebenarannya, validitasnya bagaimana, kompetensinya bagaimana, relevansinya bagaimana, dan menyesatkan kami selaku wajib pajak. Oke, sehingga proses pemeriksaan ini telah cacat formal, guys. Cacat formal ya, ini jelas ya. Terjadi pelanggaran prosedur resmi pemeriksaan. Sehingga pembahasan ini harus tidak dapat dilanjutkan dan terbit SKP nihil. Oke, itu pendapat gue. Jadi, tidak benar dan dan bisa menyesatkan. Itu pendapat gue, teman-teman ya. Karena datanya tidak benar, tidak dapat diketahui validitasnya, kebenarannya. Oke. Nah, kertas kerja pemeriksa nomor 6 ya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ini sama ya. ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan. Oke. Nah, sesuai tujuan awal pemeriksaan, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tetapi kami merasa sama sekali tidak ada terjadi pengujian. Kan dia bilang nih, tujuannya adalah menguji kepatuhan. Tetapi kami merasa tidak ada pengujian. Tidak ada metodologi apapun yang sudah dilakukan terhadap pemeriksaan ini. Nah, berhubung banyaknya keanehan, diduga tidak benar, diduga akan menyesatkan wajib pajak, maka kami meminta diberikan kertas kerja pemeriksaan, guys ya. Kertas kerja pemeriksaan adalah sebuah kertas kerja di mana mereka bekerja di situ. Dari hasil kertas kerja inilah, maka dihasilkan suatu kesimpulan. Barang ini ada atau nggak ada. Jangan-jangan nggak ada. Kalau nggak ada itu namanya sulap menyulap, teman-teman ya. Kalau nggak ada kertas kerja, namanya sulap. Oke, teman-teman ya. Deddy Corbuzier, sulap. Oke, halo Om Deddy. Nah, gua butuh kertas kerja pemeriksaan dengan diterinci yang jelas detail lengkap. Apabila pemeriksaan menolak memberikan kertas kerja pemeriksaan, mohon diberikan dasar hukum atas penolakan tersebut. Oke? Nah, karena kalau dia menolak, kemungkinan ini barang goib, barangnya fiktif. Kalau fiktif, maka tidak ada, berarti sulap-nyulap, teman-teman ya. Nah, dia harus jelaskan alasan penolakannya. Sekarang kita bahas data SPHP, teman-teman ya. Ada DPP 500 juta, kemudian PPN disuruh bayar gitu ya. Nah, dasar koreksinya itu adalah ini ya, pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan pasal 5 ayat 1 PMK 197 ya, sampai PMK 18. Oke. Berdasarkan penjelasan koreksi adalah gini. Berdasarkan data internal teman-teman ya, terdapat data penarikan dana transaksi wajib pajak yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi wajib pajak panjang benar ya, pada beberapa marketplace ke rekening transaksi wajib pajak sebesar 7,6 M. Panjang benar teman-teman ya. Dikarenakan WP sudah melebihi 4,8 miliar dan telah memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, maka wajib pajak dapat dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. Oke? Nah, mari kita baca PMK 197 tahun 2013, guys. Pasal 4 ayat 1, ayat 2, dan pasal 5 ayat 1 ini gini bunyinya. Pasal 4 ayat 1, pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP apabila sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku jumlah peredaran brutonya dan atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 M, 4,8 miliar. Inilah yang dimaksud dengan PKP, teman-teman ya. Nah, Pasal 4 ayat 2, kewajiban melaporkan usaha itu dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya. Jadi kalau di bulan ini lu melebihi 4,8 M, maka lu dikasih waktu 1 bulan sampai akhir bulan depan untuk mengukuhkan diri sebagai PKP. Oke, teman-teman ya. Nah, apabila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal itu, tidak dipenuhi pengusaha, DJP secara jabatan, teman-teman ya, maksudnya dipaksa ya, dapat mengukuhkan pengusaha tersebut sebagai pengusaha kena pajak. Kita baca, teman-teman ya. Apabila diperoleh data atau informasi yang menunjukkan adanya kewajiban perpajakan, yang tidak dipenuhi ya, berarti ada data dan atau informasi, teman-teman ya. Nah, oke. Sekarang kita mau bahas mengenai beban pembuktian, guys ya. Beban pembuktian ada di mana? Oke. Undang-Undang KUP pasal 12 ayat 2 ngomong gini. Jumlah pajak yang terhutang menurut surat SPT yang diberitakan oleh WP adalah jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke. Penjelasannya gini. Ketentuan ini mengatur bahwa kepada WP yang telah menghitung dan membayar besarnya pajak yang terhutang secara benar sesuai dengan ketentuan itu, tidak perlu lagi diberikan surat ketetapan pajak ataupun STP. Jadi WP yang sudah benar, nggak usah lagi dikirimin surat tagihan. Oke? Nah, kita lihat KUP pasal 12 ayat 2. Ini ayat 3 kalau nggak salah ya, sorry ya, ayat 3.
Apabila DJP mendapatkan bukti, teman-teman ya, bukti teman-teman ya, bukan cuma asal ngomong, asal persepsi ya, tapi bukti di sini teman-teman ya. Bukti bahwa jumlah pajak yang terhutang menurut SPT yang sudah dilapor itu tidak benar, DJP menetapkan jumlah pajak yang terhutang. Oke, penjelasan. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar. Misalnya, pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya. DJP menetapkan besarnya pajak yang terhutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Oke. Nah, kita baca nih. Berdasarkan data di atas, maka beban pembuktian terkait adanya bukti DJP. Teman-teman yang bukti DJP bahwa jumlah pajak menurut SPT wajib pajak adalah tidak benar berada di pihak petugas pajak dengan asas hukumnya yang terkenal, yaitu actori incumbit probatio actori onus probandi. Oke, nggak tahu gitu benar nggak ya kata-katanya. Yang artinya, siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan. Gitu, sesimpel itu teman-teman ya. DJP yang mendalilkan bahwa dia menemukan bukti. Oke, bukan kita ya yang menemukan bukti. Dia menemukan bukti bahwa kita telah bersalah. Maka dia yang harus membuktikan, teman-teman ya, bebannya ada di DJP. Nah, nanti kita tunggu bagaimana jawabannya DJP. Oke. Menurut DJP, pasal 4 ayat 1, ya. Ya, menurut DJP ini ya, sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku melebihi 4,8 M. Oke. Nah, pertanyaan gua adalah di bulan apakah terjadi yang melebihi 4,8 M ini? Kami minta data detail kertas kerjanya. Oke guys ya, jadi kan kita butuh kertas kerja nih. Begitu kita dapat kertas kerjanya akan terlihat dengan jelas dan detail terang benderang di bulan apakah terjadinya melebihi 4,8 M. Oke. Poin C. Pasal 4 ayat 1. Apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran brutonya melebihi 4,8 M. Oke. Tetapi guys, di dalam data internal DJP tidak disebutkan ada temuan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto. Lu paham teman-teman ya? Frasa di dalam pasal 4 ini, ayat 1, jika ditemukan ya, apabila sampai dengan 1 bulan dalam tahun buku, jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto. Tetapi di DJP, di data internalnya, tidak disebutkan mengenai temuan peredaran bruto loh ya. Nah, hanya disebutkan begini. Terdapat data penarikan dana transaksi WP yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi WP pada beberapa marketplace ke rekening transaksi WP. Tidak ada frasa peredaran bruto dan atau penerimaan bruto seperti di pasal 4 ayat 1. Pertanyaannya, apakah DJP berpendapat bahwa data penarikan dana transaksi WP itu yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi WP bla 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 itu adalah sama dengan peredaran bruto dan atau penerimaan bruto sesuai pasal 4 ayat 1 ini? Jika iya, mohon sertakan dasar aturan hukumnya. Oke? Jadi dia ketemunya bawang, tapi dia bilangnya brokoli. Ini pendapat gua. Bagaimana lu bisa bilang bawang dan brokoli ini barang yang sama? Itu maksud gue. Nanti nggak teman-teman ya? Dia ketemunya mangga, tetapi di undang-undang bilangnya itu apel. Apakah mangga dan apel ini sama? Apakah ada dasar hukumnya yang bilang mangga dan apel ini sama? Itu maksud gue. Oke teman-teman, lu paham maksud gue teman-teman ya? Mudah-mudahan lu paham. Poin D. Pasal 5 ayat 2 poin I. ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Oke teman-teman ya, jadi ini adalah Undang-Undang ASN. Data internal 7,6 M ini data selama kapan? Apakah data selama setahun atau Januari ke November atau bagaimana? Kami minta kertas kerjanya detail transaksi data internal ini. Kau minta. Oke, poin E. Jika ini data selama 2018, maka tidaklah cocok masuk dalam dasar hukum. Oke, karena angka 7,6 itu belumlah menjadi sebuah dasar hukum. Belum pernah diuji dalam pemeriksaan 2018. Sehingga tidak memiliki kekuatan hukum, guys. Ya, tidak bisa sebagai dasar hukum untuk pemeriksaan ini. Oke, pemeriksaan kali ini tidak bisa dipakai untuk menguji validitas data yang di luar masa Desember 2018. Oke, pakai dasar hukum apa dia untuk menggunakan data di luar masa pemeriksaan yang belum teruji kebenaran dan validitasnya sebagai dasar keputusan dalam pemeriksaan ini? Gitu ya.
Sehingga menurut WP, asumsi PKP jabatan dapat dikesampingkan dahulu dalam rangka pemeriksaan masa Desember. Ya, jadi yang diperiksakan masa Desember, sedangkan lu punya data 1 tahun. Data 1 tahun ini belum terbukti validitasnya. Oke, sedangkan kita lagi fokus di pemeriksaan bulan Desember. Oleh karena itu, data setahun ini yang belum teruji ini tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk menentukan masa Desember. Itu maksud gue, guys. Oke, paham gak sih teman-teman ya? Mudah-mudahan lu paham ya. Teman-teman, Anda semua kemungkinan bisa mengalami hal seperti ini. Oleh karena itu, lu perlu belajar hukum, teman-teman ya. Sedikit-sedikit ya belajar hukum. Pasal 5 ayat 2 poin I. Masih sama, teman-teman ya. ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan ya kepada pihak lain, kepada gue. Menurut DJP, terdapat data penarikan bla 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 ya, sampai wajib pajak. Masih tidak jelas. Maksudnya apa ini? Data apa ini? Bukti transfer kah? Data invoice kah? Marketplace-nya atau apa? Masih tidak jelas teman-teman ya. Beberapa marketplace, apa aja ini? Berapa detailnya masing-masing marketplace? Ini akan terungkap melalui kertas kerja pemeriksaan dan data original pihak ketiga tersebut. Oke, nanti kita minta teman-teman ya. Bagaimana jawaban dari DJP? Kemudian, Pasal 5 ayat 2 poin I masih sama teman-teman ya, bahwa ASN harus memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan. Oke. Menurut DJP tertulis dikarenakan WP sudah melebihi 4,8 M. Pertanyaannya, apanya yang sudah melebihi 4,8 M? Apanya? Apakah peredaran bruto? Tetapi tidak disebutkan di data internal mengenai peredaran bruto. Di dalam data internal tidak menyebutkan mengenai peredaran bruto. Oke, sedangkan dia mengatakan bahwa WP sudah melebihi 4,8 M. Jadi nggak jelas. Teman-teman nggak jelas nih ya. Nah, pasal 5 ayat 2 poin I. ASN harus sama nih, benar dan tidak menyesatkan teman-teman ya. Pertanyaannya adalah sumber data ini dari mana? Apa nama lembaga yang memberikan data ini? Oke, apakah data bank? Kalau bank itu bank apa? Apakah OJK? Apakah Tokopedia? Apakah Shopee atau apa? Datanya apa ini? Data apa ini? Dari mana? Kita perlu tahu. Oke, teman-teman. Kita sebagai wajib pajak, orang yang dinyatakan bersalah, berhak tahu, teman-teman, data ini datang dari mana. Oke. Kemudian, kami minta data original tersebut diprintkan. Oke. Apakah bentuknya email atau PDF atau surat atau apa? Kami minta data original dari pihak ketiga yang dimaksudkan seperti yang dimaksudkan itu, sehingga jelas kapan data ini diberikan. Siapa pejabat pajak yang meminta, siapa pejabat bank yang memberikan. Oke, kalau ini data bank, kan mesti kan pernah ada sebuah surat dari bank kirim ke pajak kan? Nah, itu kan ada sebuah surat original. Kita butuh surat original itu. Oke. Nah, apabila ternyata pihak yang dimaksud adalah bukan bank, maka permintaan kami juga sama, yaitu dokumen original dari pihak tersebut. Apabila DJP menolak memberikan, mohon sertakan dasar aturannya. Oke ya, ini kan data kita nih. Oke, poin J. Apa dasar kewenangan? Dasar kewenangan yang dipakai DJP untuk mendapatkan data keuangan nasabah ini. Sepengetahuan kami, data keuangan adalah data rahasia nasabah bank. Oke, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 40 teman-teman ya. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42 dan sebagainya. Pasal yang mana yang dipakai DJP untuk mengambil data nasabah bank secara sepihak? Itu pertanyaan kita, teman-teman ya, dan dia perlu jawab. Pasal 5 ayat 2 poin I. ASN harus sama nih ya, memberikan informasi benar dan tidak menyesatkan. Data ini didapatkan dengan cara yang legal atau ilegal, teman-teman ya. Ini data curian atau data yang benar diperolehnya dengan cara yang benar. Oke. Jadi teman-teman, bukan berarti lu polisi lu boleh sembarangan nembak orang, enggak dong ya. Bukan berarti lu Dijen Pajak, maka lu boleh sembarangan ambil data orang, enggak boleh, enggak sembarangan, teman-teman ya. Bagaimana proses mendapatkan data ini? Apakah pakai surat atau tidak? Jika pemeriksa tidak tahu, apakah pernah ditanyakan ke DJP Pusat? Ada buktinya kah sudah ditanyakan? Gue perlu tahu data ini teman-teman ya. Kita perlu bertanya dan mereka akan menjawab. Oke. Pasal 5 ayat 2 poin I. ASN harus memberikan informasi secara benar dan tidak menjelaskan. Sama teman-teman ya kepada gue.
Menurut DJP, terjadi penyerahan yang terhutang PPN 510 juta. Definisi penyerahan ini menggunakan dasar undang-undang atau PMK yang mana? Teman-teman ya. Karena ini dia bilang terjadi penyerahan. Sedangkan ada lagi terminologi yang namanya peredaran bruto. Ada lagi terminologi omset. Ada lagi terminologi yang lain-lain dan lain-lain. Nah, dia maksudkan penyerahan ini menggunakan undang-undang yang mana? Oke. Gua tanya ini karena yang ditemukan adalah bla 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 nih kan, data penarikan dana transaksi WP yang merupakan dana aliran hasil transaksi penjualan suatu transaksi WP pada beberapa marketplace ke rekening bla 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 bla. Apa hubungannya ini dengan definisi penyerahan? Itu yang gue tanyakan guys ya. Oke, karena nggak sama teman-teman ya, nggak sama gitu, maka dia perlu jawab. Nah, kemudian tanggal 13 Oktober ketika petugas pajak datang ke tempat WP melakukan tindakan foto-foto di lokasi WP. Ini menurut informasi dari WP ya. Pertanyaan, ini kan sudah terbit SPHP, sehingga sudah ada hasil keputusan atas pemeriksaan pajak. Kenapa masih foto-foto juga? Untuk apa? Dalam rangka apa foto-foto ini? Ditaruh di mana data foto WP? Gue mau tahu teman-teman, karena kan pemeriksaan sudah selesai, sudah ada hasil pemeriksaan. Lu mau foto-foto lagi buat apa? Apa tujuannya kita perlu tahu. Oke. Lanjut dasar hukum berikutnya, pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN, teman-teman ya. PPN dikenakan atas bla 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 bla. Oke. Pasal 12 ayat 3 Undang-Undang KUP. Apabila DJP mendapatkan bukti, teman-teman ya, bukti jumlah pajak yang terhutang adalah salah, maka DJP menetapkan jumlah pajak yang betul. Oke. Nah, penjelasan koreksi. Nah, ini beda lagi teman-teman ya, beda lagi ya. Dari hasil informasi keuangan yang pemeriksa peroleh, terdapat transaksi uang masuk atas penjualan pada marketplace yang terhutang PPN yang dilakukan wajib pajak dengan nilai 510 juta di masa Desember. Oke. Dari transaksi sebesar 500 juta itu, pemeriksa menghitung PPN 10% dan sebagainya. Poin N menurut gue. Menurut DJP, ada informasi keuangan yang pemeriksa peroleh. Pertanyaan gue, apakah informasi keuangan ini sama atau tidak sama dengan data internal di kalimat di atas? Sepertinya beda ya. Apakah sama? Jika sama, yang mana yang benar? Ini data internal kah? Atau ini data informasi keuangan? Oke, pertanyaan gue lagi, sumber datanya dari mana? Apa nama lembaga yang memberikan? Oke. Kemudian, kami minta data tersebut diprintkan. Apakah bentuknya email, PDF, surat, atau apa? Kami minta data original dari pihak ketiga yang dimaksudkan, sehingga jelas kapan data ini diberikan. Oke, gue butuh data originalnya. Oke. Apabila ternyata pihak yang dimaksud adalah bukan bank, maka sama kami minta data originalnya. Oke, teman-teman, lu pernah nggak diperiksa pajak? Lu diminta data original dari petugas pajak. Oke, mereka minta data original dari lu. Kayak invoice dia minta original. Pernah nggak? Pernah kan? Sama. Gua juga minta data original, data lu yang menyatakan gua bersalah. Oke. Kemudian, apa dasar kewenangan yang dipakai DJP? Kalau ini sehubungan dengan data bank ya, kembali lagi gue mengatakan hal yang sama, bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya ya. Nah, yang lain sama teman-teman ya, gue masih mempermasalahkan hal yang sama, cara mendapatkan datanya legal atau ilegal. Oke teman-teman ya, mentang-mentang lu polisi, lu nggak boleh sembarangan nembak orang dong, sama ya. Mentang-mentang lu petugas pajak, tidak bisa lu menggunakan kesewenang-wenangan untuk mendapatkan data nasabah bank. Oke. Kemudian, menurut DJP tertulis, terdapat transaksi uang masuk atas penjualan pada marketplace bla 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 bla. Terdapat perbedaan frasa. Apakah DJP berpendapat bahwa penyerahan adalah sama dengan transaksi uang masuk atas penjualan pada marketplace? Oke. Dasar hukumnya apa? Karena di Undang-Undang PPN pasal 4 ayat 1 tidak menjelaskan itu. Oke. Nah. Oke. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Sanggahan terhadap SPHP. PPN ditolak, teman-teman ya. Nah, jadi cara lu menyampaikan sanggahan SPHP adalah seperti ini. PPN ditolak. Oke, artinya apa? Lu menolak. Oke, lu menolak untuk mengikuti angka yang tertulis di SPHP. Oke. Apakah boleh menolak? Nggak apa-apa. Lu boleh menolak, lu boleh menerima sepenuhnya, lu boleh menerima sebagian. Oke, guys? Nah, menurut BP, tidak terdapat objek PPN pada masa Desember. Karena apa? Belum teruji apakah sudah terjadi penyerahan yang terhutang PPN atau belum. Tidak terdapat data yang sudah teruji validitas dan realitasnya secara hukum pajak ataupun
untuk tahun 2018. Sedangkan pemeriksaan ini adalah khusus untuk Desember. Oke. Sehingga tidak terdapat dasar hukum yang cukup kuat untuk menetapkan status PKP jabatan. Ini pendapat gue. Oke. Tetapi teman-teman, hari ini PKP jabatan sudah terbit. Nanti kita gugat. Oke. Terlebih lagi, telah terjadi pelanggaran prosedur legal formal dalam proses pemeriksaan ini ya. Tidak ada pembahasan awal, tidak ada pembahasan tengah, tidak ada permintaan data, tidak ada pemberian data, tidak ada memperlihatkan kartu pemeriksa, bahkan pemeriksaan belum dimulai sama sekali. Cacatnya legal formal menyebabkan pemeriksaan ini batal demi hukum terbit SKP nihil. Oke. Nomor 2, pembayaran PPh final tahun 2018. Walaupun dengan segala macam keanehan dan kebingungan yang terjadi dalam proses pemeriksaan ini, kami tetap ingin menerapkan prinsip restoratif justice, self-assessment, ultimum remedium dengan menawarkan opsi, teman-teman ya, opsi pemulihan kerugian negara dengan nilai angka yang sama dalam SPHP. Oke? Nah, teman-teman ya. Jadi, walaupun gue menolak PPN-nya, ataupun PPh-nya gue tolak juga, tetapi gue menawarkan opsi pemulihan kerugian negara dengan prinsip restoratif justice, self-assessment, ultimum remedium. Oke, dengan format seperti berikut. Oke, jadi gue menawarkan, walaupun Januari sampai November menjelang kadaluarsa, atau sudah kadaluarsa, gue tetap mau membayar pajaknya. Begitu ya. Nah, Desember PPh-nya gue bayar, Desember PPN-nya gue tidak bayar. Oke, DJP menetapkan total pembayaran adalah 18,9 juta, gua menawarkan pembayaran 18,9 juta. Oke, teman-teman, nilainya sama. Kerugian negara sudah dipulihkan sesuai nilai SPHP. Oke, teman-teman. Ini yang gue tawarkan, teman-teman ya. Jadi, kita walaupun kita tidak sepakat dengan DJP, tetapi kita tetap pengen membantu negara. Oke, kita tetap pengen apa istilahnya ya? Kalau lu merasa negara dirugikan, nggak apa-apa, gue pulihkan kerugian negaranya dengan angka yang sama, tetapi dengan mekanisme yang berbeda. Oke, dengan mekanisme yang berbeda. Tetapi kan negara ini kan butuhnya orang bayar pajak, ya kan? Negara ini kan butuhnya orang bayar pajak, bukannya mau mencelakai wajib pajak, betul ya, teman-teman ya? Negara ini pengennya orang bayar pajak, bukannya pengen mencelakai wajib pajak, betul ya, teman-teman ya? Kalau kerugian negara sudah gue pulihkan, seharusnya nggak ada masalah. Gimana pendapat lu, teman-teman? Gimana pendapat Anda? Nah, teman-teman, apabila tidak ada niat buruk dari DJP, seharusnya pembayaran ini dapat diterima. Karena telah sama dengan angka pajak yang tertera dalam SPHP. Kerugian negara telah dipulihkan dengan angka yang sama. Oke? Setuju nggak, guys? Nah, apabila tidak diterima, padahal nilai pajaknya sudah sama dengan yang tertera di SPHP, maka kami menduga, teman-teman ya, patut dicurigai terdapat indikasi tindak pidana sesuai KUHP pidana berupa pemufakatan jahat, perbuatan melanggar hukum, dugaan tindak pidana pemerasan yang dapat berujung pada pelaporan kepolisian. Oke, kami sangat tidak berharap kasus ini berlarut-larut, apalagi sampai harus masuk proses pidana di kepolisian. Oke, kita nggak mau, teman-teman ya. Kita ini pengen damai. Oke, tapi kalau dia maksa, kalau dia tetap sewenang-wenang, dia tetap berniat buruk, ada pemufakatan jahat, ada PMH ya, perbuatan melanggar hukum, kita terpaksa, teman-teman ya, kita terpaksa akan melaporkan. Oke, itu guys ya. Nah, kemudian nomor 9, permohonan pembahasan dengan tim QA, Quality Assurance. Apabila tim pemeriksa tetap memaksakan koreksi yang tidak kuat dasar hukumnya ini, maka kami meminta pembahasan dengan tim Quality Assurance. Oke, jadi teman-teman, kalau lu dikalahkan di pemeriksaan, artinya tetap terjadi perbedaan pendapat, maka lu boleh masuk ke Kanwil, namanya pembahasan QA. Oke, Quality Assurance. Walaupun komplotannya masih sama, teman-teman ya. Tetapi ini adalah prosedur yang boleh kita ajukan, teman-teman ya. Nanti di QE akan dibahas hal yang sama lagi, teman-teman. Akan dibahas hal yang sama. Tetapi di sana orang Kanwil lebih teliti lagi. Mereka lebih teliti dan nanti mereka tuh seperti hakim gitu loh. Mereka akan mempertanyakan kedua belah pihak. Oke? Demikian disampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih hormat kami. Oke, teman-teman ya. Luar biasa. Banyak orang ngomong, segitunya Luan, segitu-gitu amat sih membela WP, segitu-gitu amat sih kerjanya gitu ya. Jawaban gue sederhana, teman-teman ya. Kalau lu nggak mau segitu-gitunya, ikuti Rafael Alun. Hidup tuh emang susah, guys. Mau cari keadilan, ya susah. Mau jadi orang benar, ya susah.
Kalau mau gampang, telepon rekannya Rafael Alun, bisa diatur. Ya teman-teman ya, bisa diatur. Tinggal diatur ketemuan dalam semalam urusannya beres. Gitu teman-teman ya. Nah, memang susah. Memang segitu sulitlah hidup ini. Ya nggak apa-apa teman-teman ya. Hidup sulit ataupun mudah itu memang bagian dari hidup. Tidak ada yang perlu kita komplain. Teman-teman ya. Nggak perlu berpikir segitu susahnya hidup. Nggak juga teman-teman ya. Masih banyak orang lebih susah dari gue. Banyak orang lebih sulit hidupnya dari gua, teman-teman ya. Jadi gua justru perlu bersyukur ya masih bisa hidup, teman-teman ya. Nah, teman-teman, coba deh lu kasih argumen ya. Bagaimana komentar lu mengenai SPHP ini? SPHP yang super ajaib terbit dalam 3 hari. Kemudian bagaimana argumen-argumen hukum yang sudah disampaikan di SPHP? Bagaimana argumen hukum yang gua sampaikan, teman-teman? Lu sebagai mungkin orang pajak atau orang hukum atau lu siapapun, silakan lu berkomentar, teman-teman. Bagaimana sih pendapat lu mengenai dasar-dasar yang gua sampaikan di dalam risalah SPHP ini? Bukan salah ya. Ini namanya tanggapan atas hasil pemeriksaan. Nanti pertemuan itu akan menghasilkan yang namanya risalah hasil akhir pemeriksaan. Oke, teman. Nah, risalah inilah yang kita tanda tangani dan kita bawa ke dalam tim QA nanti. Oke. Nah, di risalah itu akan disebutkan satu persatu yang tadi gue sampaikan itu, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan si oknum ini masih mau ngikutin perintah pemeriksaan ya, sehingga dia tidak sewenang-wenangnya kayak kemarin ya, tiba-tiba menghentikan pemeriksaan ya. Nah, dan teman-teman, disclaimer lagi teman-teman ya, niat gue untuk memviralkan ini bukan untuk menghukum orang, teman-teman, yang enggak ya. Gue tidak punya kebencian sama sekali dengan seseorang ataupun petugas pajak atau siapapun ya, tetapi semata-mata gue cinta sama negara ini. Gue pengen reformasi perpajakan, teman-teman ya, supaya negara bisa maju, supaya perilaku petugas pajak itu bisa diperbaiki, gitu loh guys ya. Kita kan manusia ya, manusia itu bisa salah ya, bisa salah. Gue juga sering melakukan kesalahan ya. Kalau salah ya minta maaf, semuanya beres urusannya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Menjelang akhir Oktober kita masih ada promo nih guys ya. Promo tapi terakhir nih teman-teman ya. Minggu terakhir nih. Minggu terakhir ya. Teman-teman, apakah lu masih merasa takut dengan petugas pajak? Takut nggak sih? Kayak gue? Takut nggak sih? Lu sampai diperiksa begitu, kemudian SPHP, kemudian di PKP jabatan ini, takut nggak sih teman-teman ya? Apakah lu takut diintimidasi, takut dicari kesalahannya, atau takut diancam, dan lain-lain? Kalau masih ada ketakutan itu teman-teman ya, Anda mungkin cocok ikut pelatihan PSTP gue ya. Program Siapa Takutpajak.com akan membantu Anda untuk menghadapi petugas pajak teman-teman ya. Siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak teman-teman ya. Nah, segera lu daftar di www.siapatakutpajak.com guys ya untuk promo khususnya hanya di bulan ini. Teman-teman akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya bersama gue di grup Telegram. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak lu sampai kapanpun ya. Dan kita akan ketemu secara langsung via online teman-teman setiap hari Jumat malam jam 8 malam khusus bagi Anda member PSTP saja ya. Dan ada bonus teman-teman ya, PSTP Batch 6 ini yang di terakhir nih ya, terakhir di tahun ini, Anda bisa berdiskusi langsung dengan saya one on one private ya selama 45 menit satu kali aja. Oke. Oke guys, manfaatkan masa promo ini hanya di bulan ini saja ya. Silakan daftar di website www.siapatakutpajak.com ya, www.siapatakutpajak.com untuk bergabung sana guys. Sampai jumpa lagi.